Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan di kalangan umat Islam. Baiklah, langsung saja. Di era zaman sekarang ini sudah bisa dipastikan kita tak bisa terlepas dari konflik, baik itu konflik per orang, kelompok, atau sebuah negara. Israel dan Palestina misalnya. Konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak sudah terjadi begitu lama, namun sampai sekarang masih saja tak menemukan titik terang, bahkan berujung pada kematian ribuan orang. Memang konflik yang terjadi di Indonesia tak sampai memecah belah persatuan, tapi tetap saja yang namanya konflik tidak ada rasa kenyamanan. Padahal hampir seluruh manusia yang ada di dunia ini pada dasarnya selalu mengidam-idamkan yang namanya perdamaian. Mujibur Rahman dalam salah satu bukunya mengemukakan bahwa ada 5 hal yang dapat menimbulkan konflik. Satu di antaranya adalah pemikiran atau paham yang tidak toleran terhadap perbedaan. Jika dianalogikan dengan kondisi sekarang, sikap semacam ini seolah-olah lebih sering menjurus pada nuansa keagamaan, baik dari segi ajaran, pemahaman, atau kelembagaan. Sekalipun pada kenyataannya, dalam hal ini, agama hanyalah simbol yang sering disalahgunakan banyak orang yang untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Terbukti ketika terjadi konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan pemikiran atau paham di kalangan tertentu, maka hal yang lebih dulu diinterogasi adalah aspek agamanya, tanpa lebih jauh memandang dari segi mana sebenarnya perbedaan pemikiran itu muncul. Ketika perbedaan pemahaman semacam ini terjadi dan bersumber dari kalangan umat seagama, tidak jarang faktor dominan yang melatar belakangi hal tersebut disebabkan karena adanya sejumlah lembaga atau organisasi keagamaan yang bentuknya bervariatif. Perihal semacam inilah yang sering ditemukan di kalangan umat Islam di Indonesia. Di sisi lain, sikap umat Islam yang tidak mau menerima perbedaan pemahamannya muncul antar sesamanya juga sering menjadi pemicu utama terjadinya konflik dan rusaknya persatuan umat Islam. Jika demikian halnya, maka prinsip agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Adapun dari pihak yang benci terhadap Islam, maka akan dengan mudahnya menjadikan hal ini sebagai salah satu sarana untuk menghancurkan peradaban umat Islam. Oleh karena itu, dalam hal ini, umat Islam terlebih di Indonesia harus saling menyadari bahwa berbeda dalam lembaga keagamaan serta praktek dan ajarannya bukan berarti berbeda agamanya. Perbedaan dalam Islam adalah hal yang wajar menurut Wahbah Suhaili. Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, serta tidak ekstrim pada keyakinan. Karenanya, sikap ortodoks terhadap suatu ajaran tidak selamanya dapat diterapkan. Ada kalanya seorang muslim perlu bersikap terbuka dalam menyikapi berbagai macam bentuk praktek keagamaan yang berkembang jika hal tersebut masih dalam ruang lingkup kajian keislaman. Tidak benar kalau seorang muslim hanya memandang ajaran agama Islam dari aspek perbedaannya saja, sebab di antara karakteristik ajaran Islam juga terdapat istilah al-wasatiyah atau moderat, wal-hasatiyah atau sebut saja moderat merupakan keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling bertentangan.
Prinsip keseimbangan ini sejalan dengan fitrah penciptaan manusia yang suka keharmonisan dan keserasian. Inilah yang sebenarnya dikehendaki dalam istilah al-wasatiyah, al-islamiyah atau moderasi Islam. Karena itu, demi memelihara kerukunan serta nama baik agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, maka prinsip moderasi Islam harus betul-betul diletakkan sesuai porsinya. Ketika prinsip agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sebagai terlaksana dengan baik, maka dampak positif dari hal itu akan dirasakan oleh semua umat, tidak terbatas umat Islam saja. Beginilah sebenarnya cara Islam mengatur hidup dan peradaban manusia.